wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam kelas Biologi A akan mempresentasikan tentang masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Baik. Dalam Islam, kepemimpinan atau leadership dipandang sebagai amanah dan tanggung jawab yang melekat pada setiap manusia. Al-Quran menegaskan bahwa manusia diciptakan Allah sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi, yang berarti setiap individu memiliki peran untuk mengelola, mengatur, dan memimpin baik dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Kepemimpinan dalam perspektif Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yang ditegaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara prinsip utama tersebut adalah amanah atau kepercayaan, adalah atau keadilan, dan syura atau musyawarah. Prinsip amanah bermakna bahwa seorang pemimpin memegang tanggung jawab besar untuk mengelola urusan umat dengan penuh integritas, sementara adalah menekankan bahwa keputusan dan kebijakan harus berpihak pada keadilan sosial, bukan pada berpihak pada kepentingan golongan tertentu. Musyawarah atau syura juga menjadi mekanisme penting yang menegaskan adanya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan, sehingga menghindarkan otoritarianisme dan menjaga legitimasi kepemimpinan di tengah masyarakat. Baik, lanjut ke kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sendiri ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Baik, pertama-tama kita akan ke khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang terpilih melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Proses pengangkatannya menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam bertumbuh pada prinsip musyawarah, kesepakatan umat, dan keadilan dalam memilih pemimpin. Pada masa awal kepemimpinannya, Abu Bakar menghadapi tantangan besar berupa perpecahan umat, gerakan kemurtadan, serta penolakan sebagai kaum untuk membayar zakat. Dalam situasi kritis tersebut, beliau menunjukkan ketegasan politik dan keteguhan iman dengan menegakkan prinsip bahwa zakat adalah bagian integral dari agama yang tidak boleh diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Abu Bakar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan sebagai penjaga akidah umat Islam. Kebijakan Abu Bakar menampilkan nilai-nilai universal politik Islam yang mencerminkan amanah, keadilan, dan kesederhanaan. Sikap beliau yang rendah hati namun tegas dalam menegakkan hukum menjadikannya teladan dalam menjaga stabilitas umat. Prinsip-prinsip kepemimpinan Abu Bakar ini dapat dipahami sebagai upaya konsolidasi umat sekaligus peneguhan akidah, sehingga masyarakat Islam tidak tercerai-berai dan tetap berada dalam koridor kebenaran. Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun pada tahun ke-13 Hijriah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq masih memikirkan nasib umat Islam. Dia mewasiatkan kekhalifahannya digantikan oleh Umar bin Khattab. Selain itu, seluruh pendapatan Abu Bakar As-Siddiq yang diperoleh selama menjadi khalifah diberikan ke Baitul Mal. Setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq wafat. Umar bin Khattab yang melanjutkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Setelah wafatnya khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, roda kepemimpinan diganti oleh Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab yang memiliki prinsip leadership, keadilan, serta reformasi administratif yang progresif. Menurut Nasution 2020, beliau memiliki kemampuan yang menonjol dalam mengambil keputusan yang cerdas, membangun sistem pemerintahan yang terstruktur, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil. Dalam ranah konflik manajemen, beliau menyelesaikan tantangan dengan menggunakan metode pendekatan musyawarah dan keputusan yang tegas berdasarkan prinsip keadilan untuk merawat kohesi sosial dan meredam konflik internal. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Setelah wafatnya khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, roda kepemimpinan diganti oleh Amirul Mukminin yang memiliki prinsip leadership, keadilan, serta reformasi administratif yang progresif. Menurut Nasution tahun 2020 memiliki kemampuan yang menonjol dalam mengambil keputusan yang tegas, membangun sistem pemerintahan yang terstruktur, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat yang adil.
Dalam ranah konflik manajemen, beliau menyelesaikan tantangan dengan menggunakan metode pendekatan musyawarah dan keputusan yang tegas berdasarkan prinsip keadilan untuk merawat kohesi sosial dan meredam konflik internal. Khalifah Umar wafat pada tahun 644 Masehi setelah ditikam oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah pada saat beliau melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi. Beliau mengalami luka yang parah dan wafat pada beberapa hari kemudian. Khalifah Umar bin Khattab wafat, Khalifah Utsman yang menggantikannya. Khalifah Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Islam pada puncak perluasan wilayah. Ekspansi pada masa Utsman menjangkau wilayah Afrika Utara, Armenia, dan sebagian besar Asia Tengah, yang menjadikan Islam sebagai kekuatan besar di kancah internasional. Kebijakan ini disertai dengan penguatan administrasi, pemerintahan, dan birokrasi keuangan untuk menopang stabilitas negara. Salah satu langkah monumental pada masanya adalah pengelolaan sistem Baitul Mal dan kebijakan fiskal berbasis zakat, kharaj, serta jizyah yang bertujuan menjaga kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Utsman bukan hanya berorientasi pada ekspansi politik, tetapi juga menekan pada keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Selain pencapaian dalam bidang ekspansi dan ekonomi, Utsman juga dikenal karena kebijakan kodifikasi Mushaf Al-Quran yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah perbedaan karena bacaan Al-Quran di berbagai wilayah Islam akibat meluasnya dakwah dan perbedaan dialek Arab. Keputusan ini menunjukkan visi jauh ke depan sekaligus kepedulian terhadap persatuan umat Islam dan dalam aspek akidah dan ibadah. Meskipun menghadapi tantangan internal seperti tuduhan nepotisme dan munculnya bibit-bibit Selain pencapaian dalam bidang ekspansi dan ekonomi, Utsman dikenang karena kebijakan kodifikasi Al-Quran yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani. Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah Islam akibat meluasnya dakwah dan perbedaan dialek Arab. Keputusan ini menunjukkan visi jauh ke depan sekaligus kepedulian terhadap persatuan umat Islam dalam aspek akidah dan ibadah. Meskipun menghadapi tantangan internal seperti tuduhan nepotisme dan munculnya bibit-bibit pemberontakan, Utsman tetap menegakkan nilai musyawarah, kesederhanaan, dan ketaatan kepada prinsip Islam sebagai fondasi kepemimpinannya. Dengan demikian, masa kekhalifahan Utsman memperlihatkan model kepemimpinan yang menggabungkan visi politik, keteguhan spiritual, dan strategi administratif untuk menjaga stabilitas umat. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Ali dimulai setelah khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, telah wafat. Pada saat itu, umat Islam bingung siapa yang akan menggantikan sebagai pemimpin Islam. Lalu pada saat itu, ada yang mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah. Semua mayoritas Islam setuju dengan diangkatnya Ali sebagai khalifah. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib diwarnai oleh tantangan politik yang kompleks pasca terbunuhnya khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Proses pengangkatan Ali sebagai khalifah menghadapi berbagai resistensi dari sebagian sahabat yang tidak puas dengan kondisi politik saat itu, yang kemudian menimbulkan konflik besar. Ali diangkat sebagai khalifah untuk menstabilkan kondisi. Kepemimpinan Ali justru memberikan kontribusi besar bagi perkembangan peradaban Islam. Beliau menunjukkan teladan kepemimpinan berlandaskan nilai-nilai Islam seperti keadilan, ilmu, integritas. Meskipun harus menghadapi banyak gejolak penuh konflik, kepemimpinannya justru meninggalkan warisan yang hanya bagi umat Islam karena nilai-nilai yang ia terapkan.